Hamid Al-Ghazali, yang dikenal sebagai Hujjatul Islam atau Bukti Islam, adalah salah satu filsuf Islam paling berpengaruh sepanjang masa. Ia lahir di Tus, Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pemikir yang cerdas dan kritis. Ia menempuh pendidikan di bidang filsafat, teologi, dan fikih. Ayahnya adalah seorang penenun sederhana, tetapi ia sangat menjunjung tinggi pendidikan. Al-Ghazali mulai belajar sejak usia dini dan ia menunjukkan bakat yang luar biasa di bidang agama dan filsafat. Pada usia 16 tahun, Al-Ghazali pergi ke Nisapur untuk belajar kepada Al-Juwaini, seorang ulama dan filsuf yang terkenal. Al-Ghazali belajar dengan tekun dan ia berhasil menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk fikih, teologi, dan filsafat. Setelah menyelesaikan studinya di Nisapur, Al-Ghazali pergi ke Baghdad untuk mengajar di Universitas Nizamiyah. Al-Ghazali menjadi guru besar di universitas tersebut dan ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam dunia Islam. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Ia mulai mempertanyakan makna dan kehidupan dan tujuannya. Ia merasa bahwa pengetahuan yang ia peroleh melalui filsafat tidak dapat memberikannya ketenangan batin. Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi ke Damaskus, Suriah. Di Damaskus, ia bertemu dengan seorang sufi yang bernama Abu Ali Al-Fudai. Al-Ghazali mulai mempelajari tasawuf dan ia menemukan kedamaian batin yang ia cari. Beberapa tahun mempelajari tasawuf, Al-Ghazali kembali ke Tus. Di Tus, ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan tasawuf. Al-Ghazali juga menulis berbagai karya tentang tasawuf termasuk Ihya Ulum al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Al-Ghazali menulis lebih dari 400 karya, termasuk karya-karya tentang filsafat, teologi, dan tasawuf. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan ia telah menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa karya Al-Ghazali yang paling terkenal. Yang pertama, ada Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filosof. Di dalam karya ini, Al-Ghazali mengkritik para filsuf, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi, khususnya dalam masalah teologi atau kalam. Secara umum, Tahafut al-Falasifah membahas tentang 5 masalah utama, yaitu keabadian alam semesta, kemanunggalan Tuhan dengan alam semesta, penciptaan alam semesta, kebebasan manusia, dan kematian. Yang kedua, ada Miskat al-Anwar atau cahaya terang. Kitab ini membahas tentang makna dan hakikat cahaya dalam konteks tasawuf. Menurut Al-Ghazali, cahaya adalah simbol dari kebenaran, pengetahuan, dan kerohanian. Cahaya juga merupakan simbol dari Tuhan yang merupakan sumber dari segala kebenaran dan pengetahuan. Yang ketiga ada Ihya Ulum al-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab ini membahas tentang berbagai aspek dari Islam, mulai dari teologi, fikih, tasawuf, hingga akhlak. Secara umum, kitab ini membahas tentang bagaimana cara menjalani kehidupan yang islami secara menyeluruh. Al-Ghazali telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan juga merambah ke peradaban dunia. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan ia telah menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa pengaruhnya, yaitu 1. Pengaruh dalam bidang filsafat. Al-Ghazali adalah seorang pemikir yang kritis dan cerdas. Dalam peradaban Islam, ia berhasil mendamaikan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dalam peradaban dunia, karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dibaca oleh para filsuf Eropa. 2. Pengaruh dalam bidang teologi. Al-Ghazali adalah seorang teolog yang ulung. Dalam peradaban Islam, ia berhasil membantah berbagai kritik terhadap Islam yang diajukan oleh para filsuf Yunani. Dalam peradaban dunia, ia berhasil membantah berbagai kritik terhadap agama Kristen yang diajukan oleh para filsuf Islam. 3. Pengaruh dalam bidang tasawuf. Al-Ghazali adalah seorang sufi yang termuka. Dalam peradaban Islam, ia berhasil mengintegrasikan antara filsafat dan tasawuf dalam ajaran Islam. Dalam peradaban dunia, ia berhasil mengintegrasikan antara filsafat dan tasawuf dalam ajaran Islam yang kemudian menginspirasi pada sufi di Eropa.